Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, dan yang terhormat Bapak Gugup Kismono sebagai dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Denukti Ardana, mahasiswa program studi S1 Manajemen FEB UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sosial Media Influencer Terhadap Intensi Melamar Pekerjaan pada Generasi Z di Indonesia. Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity yang menjadi tantangan dalam dunia bisnis saat ini. Di Indonesia, saat ini terjadi pergeseran bisnis ke arah yang serba digital. Hal tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, tantangan yang baru saja terjadi adalah pandemi COVID-19, di mana perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan untuk memangkas biaya operasional. Tetapi, semenjak memasuki era new normal, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas untuk mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, sumber daya yang berkualitas yang sebagian besar berasal dari generasi Z yang secara persentase pada angka 27,94% dari total seluruh penduduk Indonesia menjadikannya kelompok generasi terbesar saat ini. Data tersebut bersumber dari data BPS pada tahun 2020. Nah, mereka kebanyakan memilih untuk berwirausaha, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan internet. Mereka berpendapat bahwa dengan berwirausaha, mereka dapat memiliki kebebasan dan fleksibilitas waktu, serta memiliki keseimbangan hidup atau dapat dikatakan dengan work-life balance. Selain itu, generasi Z juga memiliki kekhawatiran terhadap prospek karir dan keuangan, sehingga mereka banyak memilih untuk berwirausaha. Nah, beberapa kondisi tersebut menyebabkan terjadinya war of talent atau biasa disebut dengan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas pada perusahaan. Bagi generasi Z, tentunya teknologi informasi merupakan hal yang terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan relevan untuk menarik intensi mereka dalam melamar pekerjaan. Saat ini, proses perekrutmen telah beralih ke cyber vetting yang berbasis sumber daya digital. Nah, cyber vetting sendiri merupakan proses proaktif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui media sosial. Alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan memberikan informasi tentang budaya perusahaan serta proses rekrutmen di media sosial, yaitu melalui jasa sosial media influencer. Nah, namun untuk memilih influencer yang tepat, perusahaan perlu memperhatikan kredibilitas influencer tersebut agar dapat menilai apakah influencer dapat membantu komunikasi perusahaan, memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai, mempunyai daya tarik terhadap konten yang disajikan, serta dapat mencerminkan dan mendukung prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Indikator tersebut terdiri dari empat, yaitu tingkat kepercayaan, keahlian, daya tarik, dan kesesuaian. Nah, keempat hal tersebut yang akan mempengaruhi intensi melamar pekerjaan dari calon pelamar kerja yang berkualitas. Selain itu, belum adanya penelitian yang mengeksplorasi terhadap topik influencer dengan intensi melamar pekerjaan, yang padahal dengan melibatkan influencer yang kredibel dapat meningkatkan visibilitas perusahaan di mata publik, sehingga dapat membantu perusahaan untuk menarik lebih banyak pelamar kerja yang memiliki kualifikasi. Lalu, apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini? Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa terjadinya war of talent yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian dalam dunia ini yang diperparah oleh adanya pandemi COVID-19 kemarin, serta kehadiran yang berkualitas yang mulai berkurang, di mana yang sebagian besar berasal dari generasi Z, mereka banyak memilih untuk berwirausaha. Nah, hal tersebutlah yang membuat perusahaan kesulitan untuk menarik intensi tenaga kerja yang berkualitas. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan? Yaitu melalui strategi prarekrutmen yang efektif dengan menggunakan jasa sosial media influencer yang tentunya harus memperhatikan 4 aspek kredibilitas. Selain itu, hal tersebut didukung dengan belum adanya penelitian yang mempelajari bagaimana influencer sendiri berperan dalam meningkatkan intensi melamar pekerjaan pada suatu perusahaan, sehingga menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, timbul 4 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah tingkat kepercayaan influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan? Kemudian yang kedua, apakah keahlian influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan? Kemudian yang ketiga, apakah daya tarik influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan? Kemudian yang keempat, apakah kesesuaian influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan influencer pada intensi melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh keahlian influencer terhadap intensi melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh daya tarik influencer pada intensi melamar pekerjaan. Dan yang keempat adalah untuk menganalisis pengaruh kesesuaian influencer pada intensi melamar pekerjaan. Selanjutnya, untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih baik, agar tujuan penelitian dapat tercapai, berikut ini batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian, di mana objek penelitian ini adalah generasi Z yang berusia 18 hingga 24 tahun, yang merupakan fresh graduate dan mahasiswa tingkat akhir yang pernah menyaksikan konten sosial media influencer HRD, di mana dipilih karena sebagai generasi yang akan mendominasi angkatan kerja dan menjadi sumber daya yang bertalenta, serta mereka juga sedang proses mencari pekerjaan dan dapat menilai kredibilitas dari influencer tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus hingga September pada tahun 2023.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai landasan teori. Nah, terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengembangan berlandaskan teori mengenai intensi melamar pekerjaan, bahwa intensi melamar pekerjaan merupakan pemikiran yang dimiliki oleh pelamar kerja terhadap suatu perusahaan yang secara eksplisit menyiratkan tindakan lebih lanjut kepada perusahaan, di mana hal tersebut dapat memprediksi terjadinya keputusan dengan lebih aktual. Nah, melalui teori ini, perusahaan dapat meningkatkan strategi rekrutmen dengan lebih efektif, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensi melamar pekerjaan dalam membantu mengevaluasi efektivitas upaya rekrutmen. Kemudian yang kedua adalah credibility theory atau teori kredibilitas yang dikemukakan oleh Hoffman dan Weiss dalam Lim et al. Tahun 2017 yang berpendapat bahwa kredibilitas influencer digunakan untuk menganalisis efektivitas dari influencer. Teori ini digunakan sebagai pengukuran dari efektivitas sosial media influencer untuk melihat kapabilitas mereka dalam membentuk opini publik, terutama pengikutnya di media sosial. Nah, pada penelitian ini, kredibilitas influencer ditambahkan dengan satu teori yaitu teori kesesuaian yang dikemukakan oleh Osgood dan Tannenbaum tahun 1955 dalam Kim dan Kim tahun 2021 yang berpendapat bahwa informasi yang kongruen dapat lebih mudah diingat dan disukai dibandingkan dengan informasi yang tidak kongruen, sehingga kesesuaian influencer dengan perusahaan menjadi penting untuk diperhatikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini merumuskan 4 buah hipotesis, yaitu yang pertama, tingkat kepercayaan influencer berpengaruh secara positif terhadap intensi melamar pekerjaan. Kemudian, keahlian influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga, daya tarik influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan. Dan kemudian yang keempat, kesesuaian influencer berpengaruh positif terhadap intensi melamar pekerjaan. Nah, dari hipotesis tersebut dapat dibentuk rangka penelitian sebagai berikut, di mana variabel independen yang terdiri dari tingkat kepercayaan, keahlian, daya tarik, dan kesesuaian. Sedangkan variabel dependennya adalah intensi melamar pekerjaan, sehingga terbentuklah hipotesis yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana data dari penelitian ini merupakan data primer yang diambil secara langsung menggunakan online survei melalui Google Form yang disebarkan pada beberapa sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain untuk memperluas sampel pada penelitian. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga sampel yang dipilih dapat mewakili populasi yang baik. Sementara itu, populasi penelitian ini adalah generasi Z yang merupakan fresh graduate atau mahasiswa tingkat akhir yang belum pernah bekerja atau sedang proses mencari pekerjaan serta pernah menyaksikan konten sosial media influencer dalam 6 bulan terakhir. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan memakai tools SPSS atau Statistical Program for Social Science versi 26 yang bertujuan untuk menguji hipotesis pada penelitian yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, metode analisis menggunakan 5 tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan uji validitas wajah dengan dosen pembimbing dan 15 orang responden yang berasal dari mahasiswa tingkat akhir serta fresh graduate. Kemudian yang kedua yaitu uji KMOM-SA dan Berlin test. Kemudian yang ketiga ada uji loading factor analysis untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana item-item dalam instrumen pengukuran bersifat konsisten dengan konsep yang diukur. Jika loading factor tinggi, ini menunjukkan bahwa item-item tersebut secara baik dapat merefleksikan konsep yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu uji validitas corrected item to total correlation yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu item mencerminkan konsep umum atau dimensi yang diukur oleh instrumen secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pada uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha. Kemudian yang ketiga, untuk uji statistik deskriptif terdapat indikator yang perlu diketahui yaitu nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan yang keempat adalah standar deviasi. Kemudian untuk uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang valid, itu terdapat 3 uji yang harus dipenuhi. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas, kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu uji hipotesis yang meliputi yang pertama koefisien determinasi, kemudian uji statistik F, kemudian uji statistik T. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 331 responden, hanya 316 responden yang dapat diolah. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh wanita, yaitu sebesar 55,38%. Untuk usia responden sendiri, rata-rata berada pada usia 22 hingga 23 tahun. Kemudian, responden yang mengisi kuesioner terbanyak itu berasal dari mahasiswa tingkat akhir, yaitu sebesar 68,50%. Sebagian besar responden berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera, yang didominasi oleh responden yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Riau. Kemudian yang terakhir, mayoritas responden menilai influencer Vina Mulyana sebagai influencer HRD dalam penelitian ini dengan persentase 73,42%. Kemudian kita memasuki hasil penelitian dan pembahasan. Untuk uji validitas KMOM-SA menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,5 sebagai syarat uji dengan nilai signifikansi Berlin test sebesar 0,000. Nah, hasil tersebut membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis konvergen melihat nilai loading factor dari setiap item kuesioner. Hasil dari nilai loading factor menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner pada penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari syarat uji yaitu 0,5.
Untuk melihat dan menilai validitas seluruh item kuesioner benar-benar valid, dilakukan juga uji validitas corrected item to total correlation yang menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dalam penelitian ini valid dengan nilai corrected item to total correlation lebih besar dari nilai R-tabel sehingga dapat dilakukan untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan uji Cronbach alpha dengan syarat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Berdasarkan tabel di layar menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha dari seluruh variabel di atas 0,8 yang dikategorikan memiliki reliabilitas yang sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable dan memenuhi persyaratan untuk diterima. Baik, selanjutnya kita masuk pada statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada kolom pertama adalah tingkat kepercayaan sebagai variabel independen. Diketahui jawaban responden terhadap TK atau tingkat kepercayaan terendah adalah 1, sedangkan jawaban tertinggi adalah 5. Sementara untuk rata-rata tertinggi berada pada item TK2. Jika dirata-ratakan, seluruh responden menjawab dengan angka 4. Kemudian kolom kedua adalah keahlian sebagai variabel independen. Diketahui bahwa jawaban responden terhadap variabel EX terendah adalah 1, sedangkan jawaban tertinggi adalah 5. Sementara untuk rata-rata tertinggi berada pada item HX5. Nah, jika dirata-ratakan, seluruh responden menjawab dengan angka 4,10. Kolom ketiga adalah daya tarik sebagai variabel independen. Nah, diketahui bahwa jawaban terhadap variabel daya tarik atau DT terendah adalah 1, sementara jawaban tertinggi adalah 5. Sementara untuk rata-rata tertinggi, seluruh responden menjawab dengan angka 4,02. Kemudian, kolom keempat adalah variabel kesesuaian sebagai variabel independen. Diketahui jawaban responden terhadap KS atau kesesuaian terendah adalah 1 dan yang tertinggi adalah 5. Di mana sementara untuk rata-rata tertinggi berada pada item KS1. Jika dirata-ratakan, seluruh responden menjawab dengan angka 4,17. Kemudian, kolom kelima adalah intensi melamar pekerjaan sebagai variabel dependen. Nah, diketahui jawaban responden terhadap variabel IMP terendah adalah 1, sedangkan jawaban tertinggi adalah 5. Sementara untuk rata-rata tertinggi berada pada item IMP2. Jika dirata-ratakan, seluruh responden menjawab dengan angka 4,21. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 jenis uji. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian ini dikatakan terdistribusi secara normal jika menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel yang tertera di layar, hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,200, yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Untuk multikolinearitas yang digunakan adalah nilai variance inflation factor dan tolerance. Nah, data penelitian ini dikatakan terhindar dari gejala multikolinearitas jika setiap variabel pada uji ini menghasilkan nilai variance inflation factor atau FIF lebih besar dari 0,1 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10. Berdasarkan pada tabel yang tertera di layar, hasil uji menunjukkan bahwa setiap variabel mulai dari tingkat kepercayaan hingga kesesuaian menghasilkan nilai FIF yang lebih besar dari 0,1 dan nilai tolerance yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terhindar dari gejala multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Gleiser. Nah, uji Gleiser dipilih karena dapat menguji secara mendalam mengenai heteroskedastisitas. Syarat terhindar dari gejala heteroskedastisitas jika setiap variabel menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel yang tertera di layar, hasil uji menunjukkan bahwa setiap variabel menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terhindar dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis, di mana hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel TK adalah 0,001 dengan nilai koefisien positif sebesar 0,175. Nah, nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel TK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intensi melamar pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel TK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel IMP, dan oleh sebab itu hipotesis 1 dapat diterima. Kemudian, untuk nilai signifikansi dari variabel X adalah 0,008 dengan nilai koefisien positif sebesar 0,170. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel indeks X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intensi melamar pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel IMP, dan oleh sebab itu hipotesis 2 dapat diterima. Kemudian yaitu hasil uji hipotesis uji T dari variabel daya tarik atau DT, di mana memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien positif sebesar 0,226. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel indeks DT berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intensi melamar pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel DT berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel IMP, dan oleh sebab itu hipotesis 3 dapat diterima.
Kemudian, untuk hasil uji T dari variabel kesesuaian atau KS adalah memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien positif sebesar 0,234. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel indeks KS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel intensi melamar pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel KS berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel IMP atau intensi melamar pekerjaan. Dan oleh sebab itu, hipotesis 4 dapat diterima. Kemudian hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,433, yang berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel intensi malam pekerjaan atau variabel dependennya sebesar 43,3%, yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung presentasi. Dari seluruh pemaparan terkait penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat kepercayaan influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua, keahlian influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga, daya tarik influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar pekerjaan. Dan kemudian yang keempat adalah kesesuaian influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melamar pekerjaan. Secara manajerial, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi influencer untuk membangun kredibilitas sebagai seorang influencer. Di samping itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi HRD perusahaan yang merupakan agen yang berkepentingan untuk menentukan influencer yang tepat dan berkredibilitas dalam mempromosikan perusahaan agar dapat menarik intensi melamar pekerjaan yang berkualitas dan tentunya berkualifikasi bagi perusahaan. Tentunya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Yang pertama, sampel pada penelitian terbatas pada Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, pada penelitian mendatang dapat memperluas dan memperbanyak sebaran kuesioner penelitian yang tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Sumatera saja, namun juga mencakup seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak dan memperluas sebaran kuesioner sehingga data yang didapatkan lebih bervariasi dan dapat mencakup informasi untuk menggambarkan jumlah populasi generasi Z di Indonesia yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan responden menilai pada satu influencer saja, yaitu Vina Mulyana, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua influencer. Nah, pada penelitian mendatang dapat melakukan diversifikasi sampel dengan menambahkan jumlah responden yang memiliki preferensi berbeda terhadap influencer HRD. Hal tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih bervariasi tentang pengaruh influencer secara keseluruhan terhadap intensi melamar pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.